Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad. Ya, Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu setelah melaksanakan salat asar ya, insya Allah ya semuanya ya. Baik, kita lanjut ke materi kita yang kelima ya. Jadi sesuai edaran Prodi itu kan untuk UTS harus mencapai pertemuan 6 dulu. Jadi kemungkinan kita tidak bisa UTS dalam minggu ini, minggu depan itu baru pertemuan ke-6 karena memang ada beberapa pertemuan kita yang kemudian diselingi dengan apa namanya libur ya. Jadi kita dan saya kira Prodi pun maklum kalau seandainya dalam minggu ini walaupun ada edarannya untuk melaksanakan ujian tengah semester. Baik, kita sapa dulu kawan-kawan yang sudah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Yang terlihat di saya sebentar. Kalau untuk melihat saya harus ganti. Nah, ini dia. Yang pertama kalau di list ini ada Muhammad Tegar Januarta, kemudian Muhammad Rinaldi, Faisal Rahman, kemudian ada Soleh Rizky Kosasi dan Hadir, hadir, Pak, hadir. B. Ya, saya menyapa semuanya mungkin tidak. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi kalau kawan-kawan mungkin sekilas melihat pada saat eh, login itu sudah ada ini saya sudah pin. Ini adalah tampilan dari microcontroller yang kemudian menjalankan sebuah display second segment. Display second segment itu apa? Kita akan coba bahas secara eh, detail, lebih sedikit, lebih kurang maksud saya tidak terlalu apa namanya mendalam sekali karena waktu kita terbatas. Jadi saya coba agak cepat untuk kemudian agar materinya bisa terakomodasi semuanya. Baik, yang terlihat di kawan-kawan sekalian adalah nyala sebuah display second segment yang eh, apa namanya kalau terlihat itu seperti menunjukkan angka nol ya, ada titiknya. Bentar, sebelumnya coba saya upload dulu nih, ya. Saya tidak share dulu bagian ini ya. Nah, saya buka bagian yang program yang kemarin. Ini. Ya, seribu ini. Sebentar ya, saya coba. Oke, saya perlihatkan dulu aja. Share ke. Nah, ini ya. Ini adalah program yang kita buat di pertemuan yang lalu ya. Saya lupa, kayaknya sudah ada ini ya. Baik. Ini adalah program untuk menampilkan nyala LED yang ada 8 LED yang ada di modul Master Micro Arduino kita ini yang saya gunakan untuk kemudian memperlihatkan ke kawan-kawan hasil dari program di microcontroller untuk kemudian bisa lebih bisa dipahami gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya berbicara program tanpa kemudian melihat hasilnya itu agak sulit kemudian untuk dipahami. Jadi ini sebelumnya adalah program untuk menjalankan LED secara bergantian ya. Kalau istilah di sederhananya itu ada running LED atau LED berjalan. Jadi kalau kemarin kita kemudian program ini ya, ini yang kita gunakan adalah Arduino Mega 2560 board yang kecil ini. Kalau sebentar saya pin lagi ya. Bentar lagi. Nah ini ya yang saya tunjuk. Nah, nggak kelihatan tunjukannya. Hmm, memang yang enak itu mengajar itu langsung bisa kelihatan. Bisa kadang lupa apa namanya letak dari pointernya mana. Bukan dari sebelah mana ya pointer ya. Oke, info communication transcript suatu. Saya tunjuk aja ya, ya yang mau di pojok bawah ini mudah-mudahan mouse-nya kelihatan ini. Hmm. Yang buat warna hitam itu adalah Arduino Mega 2560 Pro Mini yang saya gunakan dan kita gunakan untuk kemudian memperlihatkan hasil program dari microcontrollernya. Dan juga di sini karena dia punya banyak pin, jadi saya tidak mencabut apa yang kemudian kita sudah koneksikan di pertemuan sebelum-sebelumnya terkait dengan memprogram LED ini ya. Ini ada LED. Bentar, tertutup kabel. Saya geser dikit kabel. Nah, ini ada L1, L2 sampai L8 gitu ya.
Ini adalah modul master micro Arduino, ini kabelnya yang ini ya, ini yang ke microcontrollernya. Nah, nanti kawan-kawan mungkin bisa pinjam pada saat ke kampus untuk kemudian bisa dipraktekkan ya. Atau sepatu ada yang punya ini ya, ini kabel USB-nya entar. Yang menyilang di antara, saya pinggirkan dulu. Dia pakai micro USB untuk bisa connect ke USB Type A dari laptop. Nah, dia agak miring-miring. Kadang orientasi saya juga salah kalau pas melihat kameranya. Baik, itu yang kemarin ya. Coba sekarang saya upload dulu program yang kemarin. Untuk kawan-kawan bisa melihat atau menyaksikan hasil ini ya. Nah ini dia nih sudah saya upload. Tadi programnya sebelumnya, ini kawan-kawan di awal tadi login itu adalah yang menyalakan segmen display yang paling kiri ya. Sekarang ini saya kembalikan lagi di yang pertemuan materi pertemuan sebelumnya ini yang kemarin ya. Jadi sebenarnya antara eh, LED satu dengan LED yang lainnya itu dinyalakan, kemudian dimatikan, kemudian dinyalakan yang sebelahnya. Begitu pula kalau sudah nyala L2 atau LED yang kedua, kemudian dimatikan L2-nya sekaligus menyalakan LED ketiganya. Algoritmenya seperti itu ya. Jadi itu yang kemudian dilakukan di programnya untuk seolah-olah memperlihatkan bahwa LED itu bergantian nyala atau running gitu ya, atau berjalan atau running itu lari ya. Ya, biasanya kalau di pasaran itu menyebutnya running LED modul itu. Kalau zaman saya dulu sekolah itu kan di eh, komplek Mitra Plaza itu ada di bawah dekat apa namanya ya, komplek mainan anak-anak itu ada toko elektroniknya. Kami biasanya atau seringnya dulu beli peralatan elektronik, komponen-komponen itu di situ untuk merakit running LED, untuk merakit radar LED dan seterusnya. Intinya adalah running LED yang kemudian dibuat oleh produsennya menjadi berbagai macam bentuk. Ada yang seperti radar, ada yang seperti apa namanya, bentuk yang lain ya, ada panah dan lain-lain. Itu banyak dulu. Jadi karena memang dulu hobinya elektronika ya, jadi saya dulu ada elektronika komunikasi sekolah apa namanya SMK ini. Baik, kita lanjut. Sekarang saya masuk ke teori dulu ya, karena kita sudah masuk ke pertemuan ke mana nih? Kelima ya. Terus kan saya share, tadi saya masuk dulu. Saya akan lompati beberapa slide-nya. Hmm. Nah, saya maximize dulu posting. Kemudian saya baru share di situ. Oke, nanti saya akan pindah-pindah ya dari slide ini kemudian ke Arduino IDE ini. Baik, yang kita atau ditampilkan sekarang di layar atau di slide adalah ini ya, materi terkait dengan display segmen ini. Kenapa ini menjadi masih dianggap penting? Karena di beberapa apa namanya perangkat itu ya itu masih menampilkan ini. Misalkan kawan-kawan punya mesin cuci ya, itu masih menampilkan atau menggunakan display segmen itu kemudian memperlihatkan waktu yang tersisa, waktu mencuci yang tersisa gitu ya. Atau misalkan kalau rekan-rekan kemudian memilih salah satu eh, apa bahasa di mesin cuci itu course atau istilahnya fungsi ya. Ada yang fungsinya menyuci saja, ada yang fungsinya kemudian membilas saja, ada yang fungsinya mengeringkan saja. Nah, itu mungkin ada yang pernah melihat bahwa ada display yang kemudian menunjukkan seperti angka gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah yang kita sebut di sini adalah sebagai display segmen atau segmen display. Nah, itu sebenarnya terdiri dari beberapa LED ya, ya ada yang kemudian ada yang 7, tapi rata-rata biasanya 7 plus 1 ya. Jadi 8 yang kemudian mewakili segmennya itu dibagi-bagi. Ada segmen A, B, C, D. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini ya, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan, maka di situ ada terlihat huruf A, B, C, D, E, F, G, itu 7 segmen, plus dot dot pointnya, DP di situ. Atau istilahnya kita sebut sebagai segmen titik ya di sini. Nah, itu yang kemudian sebenarnya di dalamnya adalah sebuah LED masing-masing segmen itu. Jadi kalau yang sekarang running itu ya, yang berjalan itu di kamera saya yang satunya, itu adalah LED yang kemudian eh, dia berfungsi satu sebagai indikator-indikator. Nah, di beberapa mesin cuci juga masih mesin cuci digital ya, terutama ya kalau mesin cuci manual mungkin bisa jadi tidak lagi menggunakan atau memperlihatkan atau bahkan tidak sama sekali menggunakan entah itu LED sebagai indikator nyala ataupun
terhubung dia tidaknya dia ke sumber listrik PLN. Dan kalau yang digital otomatis atau biasanya masih menggunakan itu. Kenapa? Karena untuk LCD sendiri itu kemudian saya masih apa ya ada beberapa mesin cuci, tapi kebanyakan mereka masih menggunakan display semacam ini karena memang dari sisi pencahayaannya itu lebih lebih mudah terlihat ya. Jadi kalau misalkan saya melihat mesin cuci dari jarak sekitar 3 atau 4 meter dengan diam mesin cuci itu menggunakan display segmen ini itu masih terlihat warna merahnya ya. Tapi kalau misalkan dia menggunakan LCD itu kan kita harus mendekati dulu mungkin jarak setengah meter, paling tidak 1 meter baru kita bisa melihat. Kalau mata saya mungkin agak kabur, jadi harus lebih dekat lagi untuk bisa kelihatan dan lebih dekat dan menggunakan kacamata gitu ya. Nah itu yang jadi masalah ya. Jadi kalau tadi kawan-kawan mungkin ada yang berpikir kenapa ya ini masih diajarkan karena memang masih digunakan sampai sekarang, sampai hari ini. Karena itu kemudian di materi ini itu masih dimasukkan sebagai bahan pembelajaran ya. Nanti kawan-kawan ya kita kita tanya dulu mungkin ada yang punya mesin cuci di rumah kemudian digital ya terutama ya, kemudian masih menggunakan ini atau kalau yang apa namanya kulkas, ada yang punya kulkas yang ada display suhunya, Mas Saleh, Mas Belum Mesan. punya, Pak. Belum punya. Kalau mesin cuci pernah lihat nggak? Pernah, Pak, Nah, ya, Mas Saleh bekerja di mana? di Dinas Perindustrian, Pak. Oh, dinas pembersihan. Di situ, oke, oke, ini sedikit menyimpang. Biasa menangani terkait dengan proses apa namanya sertifikasi peralatan tidak di situ? Tidak sih, Pak. Oh, tidak Lebih ya. ke Berarti ada dinas yang ada segmen yang lain atau bagian yang lain ya yang menangani itu ya. Baik, Nika, saya bertanya ini aja karena eh, ada beberapa penelitian itu yang kemudian harus alatnya itu di sertifikasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan. Mungkin ada bagian yang lain yang bagian sertifikasi. Baik, lanjut lagi. Jadi kawan kita tadi sudah menyatakan pernah melihat mesin cuci digital yang kemudian ada di space segmennya ini ya. Kita lanjut nanti kalau ada yang kemudian belum pernah melihat, coba nanti cari di YouTube ya. Saya kebetulan tidak sempat membuatkan videonya bahwa ini loh ada mesin cuci yang kemudian masih menggunakan display ini sebagai indikator dari waktu berapa lama dia masih mencuci ya. Entah itu mencuci, entah itu merendam, entah itu mengeringkan, entah itu membilas. Nah, itu dia. Jadi kan di mesin cuci itu kan ada sekian banyak apa namanya bahasa dia itu course ya, bahasa Indonesia apa ya course itu ya. Eh, tugas mencuci atau bagian dari proses mencuci secara keseluruhan gitu ya. Jadi dari tadi merendam, mencuci, membilas, dan mengeringkan. Itu yang saya ingat nih karena saya waktu di Jogja juga sendiri itu di apa di rumah kontrakan itu 5 tahun mencuci itu dengan mesin cuci ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi ya kawan-kawan bisa perhatikan. Jadi kalau misalkan segmen ini kemudian salah satu ini kita sebut sebagai satu digit ya kalau dia bisa menampilkan angka 0 sampai angka 9 gitu ya. Nah, angka 0 sampai angka 9 maka ini kita sebut sebagai satu digit. Maka satu digit ini kemudian dibentuk dari sekian banyak segmen ini A, B, C, D, F, G plus dot point. Nah, itu yang kemudian kalau misalkan kita ingin membentuk angka 8 maka semua A, B, C, D, F, G ini kita nyalakan. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat angka seperti tadi ya, yang tadi saya tampilkan itu angka 0 plus titiknya. Berarti yang kita tidak nyalakan, nah itu ya. Yang tidak kita nyalakan hanya segmen G. Coba sekarang saya upload lagi ya, saya perlihatkan dulu nih. Untuk meyakinkan bahwa kemudian memang seperti itu. Itu ya. Nah, itu dia, nyala dia. Sekarang saya stop share-nya biar kelihatan. Nah, ini mohon maaf kalau kamera ini pada kayak handphone ini. Tapi kadang-kadang di Zoom meeting dia kan dikurangi ininya apa namanya kualitas dari eh, tampilannya. Bisa jadi karena memang koneksi internet saya yang tidak terlalu bagus, akhirnya kemudian dia batasi. Harusnya itu bisa sampai tajam gitu harusnya nih. Tapi apa kita mudah-mudahan bisa terlihat ke kawan-kawan sekalian. Nah ini tadi tampilan kalau kita menampilkan angka 0 dengan eh, titiknya ya. Nah itu di segmen yang pertama, bukan di digit satu dengan segmen yang menyala itu A, B, C, D, F kecuali G dan kemudian plus dot pointnya juga dinyalakan. Nah, bagaimana itu kemudian bisa dilakukan? Kita akan coba telusuri secara perlahan ya. Saya share lagi. Ini
kameranya ada di sebelah kanan. Saya harus cari dulu ke sini. Baik. Nah, kemudian kalau secara teori ya dan juga secara praktek di lapangan itu ada dua jenis ini, ada kaman anoda, kaman katoda. Nah, ini kalau kawan-kawan elektronik yang sudah belajar elektronik atau biasa berkecimpung elektronik tahu apa itu kaman anoda, apa itu kaman katoda. Nanti kawan-kawan bisa lihat ya. Sebenarnya segmen LED LED itu ada anoda dan ada katodanya. Jadi anoda itu sebenarnya untuk kemudian tegangan positif, katoda itu tegangan negatifnya ya atau groundnya istilahnya. Nanti yang kemudian kalau di display 7 segmen ini ada yang kemudian anoda dari LED itu kan ada 8 LED, ada anodanya yang digabungkan, ada yang kemudian katodanya yang digabungkan. Nah, nanti itu tujuannya beda-beda ya. Kalau di sistem microcontroller itu biasanya dia menggunakan yang common anoda biasanya ya. Nah, tapi tergantung sih ada beberapa lagi yang kemudian menggunakan juga common katoda. Nah, kalau misalkan kawan-kawan nanti iseng gitu ya cari tahu di mesin cuci merek A tipe ini itu si 7 segmen display 7 segmennya menggunakan jenis common anoda ataupun common katoda. Nah, itu nanti saya tidak ingin memberikan itu atau menjadikan itu sebagai tugas ya. Jadi kawan-kawan mungkin hanya apa namanya pas kemudian ada waktu luang coba saja cari tahu ya. Nah, kemudian nanti akan kita lihat yang dipakai di eh, modul kita ini yang menggunakan modul atau bukan menggunakan jenis yang mana ya. Ada common anoda dan ada common katoda. Nah, itu nanti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kemudian seperti ini adalah common anoda tadi kalau dilihat secara apa namanya eh, ini koneksinya ya. Nah, itu common anoda itu artinya nanti semua pin anoda dari LED-nya itu dihubungkan ke PCC. Jadi nanti dari microcontroller akan kemudian memberikan data berupa data low biar si segmen-segmennya itu bisa nyala ya. Entah segmen A, B, C, D, F, G atau dot point. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan nanti itu adalah common anoda, maka microcontroller memberikan data low. Kalau dia common cathode atau common katoda, maka segmen-segmen harus memberikan data high untuk dia bisa menyalakan salah satu atau 8 segmen dari display 7 segmen itu. Ini ada yang bertanya-tanya. Tadi disebutnya 7. Kenapa kemudian ada 8 gitu ya? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya untuk segmen untuk membentuk angkanya sendiri itu cukup 7 saja, tapi kemudian oleh produsernya tetap disertakan titik nih ya. Mungkin kalau kawan-kawan melihat di kalkulator-kalkulator yang model lama itu ya. Kalau orang nyebutnya sih kalkulator sayur. Tapi saya tidak sebut kalkulator sayur karena zaman saya kuliah juga sudah menggunakan apa namanya LCD itu second apa kalkulatornya tapi masih dengan tampilan yang seperti display sekuen ini gitu ya. Paham maksud saya? Jadi kalau di kalkulatornya di smartphone kita entah di Android atau di iPhone itu kan dia tampilnya sudah mengikuti dari font yang di setting di handphonenya. Tapi kalau yang di kalkulator maaf di di samping rumah ini masih ada apa namanya tukang bekerja. Nggak tahu ini apakah bisa masuk ke dalam mikrofon saya ini. Suaranya tukang sedang menggerinda. Jadi saya itu tidak hanya suaranya yang masuk, tapi baunya juga. Maklumnya ini masih rada-rada sensitif sistem penciuman saya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini common katoda ya. Jadi common katoda itu kebalikannya. Jadi kalau si common anoda itu semua pin anoda dari LED di 7 segmennya itu dihubungkan ke PCC ataupun ke 5 volt. Nah, kalau common katoda itu sebaliknya. Itu aja sederhananya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tadi kalau di common anoda ya untuk nanti si microcontroller bisa menyalakan dia menggunakan data low. Tapi kalau di common katoda ini untuk dia bisa menyalakan salah satu atau 8 segmennya itu atau beberapa segmen yang ingin dinyalakan, maka dia akan memberikan data high di situ. Itu aja bedanya. Nah, letak ATR di sini tadi kawan-kawan bisa lihat di tampilan kamera saya yang satunya ya. Nah, itu kemudian bentar ini tiba-tiba muncul ini. Uh, apa sih namanya ini floating point floating di panelnya tapi nggak apa saya bisa nunjuk. Nah, ada 4 digit di sini yang disediakan. Jadi kalau misalkan kita nanti membuat jam digital ya mungkin ada kawan-kawan yang pernah melihat di toko elektronik ataupun di mana atau di mall itu kemudian ada jam digital yang dijual itu ada jam digital yang menggunakan LCD tapi tampilannya
display seven segment, ada yang juga masih menggunakan display seven segment. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah. Ini yang tampil di sini ada tampilan yang warnanya merah ya. Mungkin ada juga yang tampilnya warna hijau, biru, kuning, atau warna yang lain ya. Terutama bisa jadi ada yang RGB itu saya pernah juga kalau tidak salah ingat yang jadi setiap digitnya itu beda-beda warnanya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang campuran dari RGB-nya. Nah, tapi yang kalau RGB itu biasanya dia punya, bukan punya, maksudnya akan menggunakan eh, satu segmen itu menggunakan 3 LED di dalamnya. Jadi kalau misalkan nanti ingin dibuat warna-warni itu secara secara teoritis dan secara algoritma programnya akan lebih rumit karena misalkan dia menggunakan satu segmennya itu ada 3 warna pilihan gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya satu pilihan warna seperti ini, itu kan hanya ada segmen A, B, C, D, E, F, G, dan dot point. Tapi kalau misalkan satu segmen itu ada 3 warna, berarti A1, A2, A3 gitu ya, atau A red, A green, atau A blue. Nah, ada 3 itu. Nah, itu agak semakin rumit ini. Tapi kita anggap sekarang kita punya yang satu warna dulu. Entah itu warnanya merah, hijau, biru, putih, atau kuning misalkan ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, sekarang yang ada di tempat kita apa? Tadi sudah saya sampaikan, yang ada di tempat kita ini, di modul kita menggunakan yang, bukan kita ya. Maksudnya si produsennya sudah menggunakan yang common anoda. Karena ada maksudnya ya, di microcontroller itu biasanya kita menggunakan dua apa namanya, tegangan ya. Ada yang kemudian tegangan 5 volt, ada yang kemudian menggunakan tegangan 5 volt. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tegangan 5 volt dan juga 3,3 ya, mohon maaf, 3,3 volt. Nah, itu nanti ada dua pilihan untuk si microcontroller memberikan sinyal satu atau logika satu atau high ke eksternal modul yang ada di luar dari microcontrollernya. Karena itulah kemudian untuk lebih aman dan lebih pasti gitu ya dalam memberikan data untuk menyalakan itu ke modul yang di luar, maka si produsennya atau rata-rata nih di rangkaian-rangkaian elektronik yang menggunakan microcontroller ini, sama saya juga dulu waktu S1, itu saya banyak menggunakan yang common anoda ini. Artinya dalam nanti kita memberikan data keluar dari microcontroller agar menghidupkan misalkan di display segmen, dalam menghidupkan LED misalkan atau yang lain, itu kita akan lebih pasti menggunakan data low ya untuk kemudian lebih aman. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pakai data satu ya, satu itu 3,3 apa 5. Nah, itu pilihannya kan ada dua jadinya. Tapi kalau misalkan kita pakai data low itu pilihannya satu. Pasti ke ground atau 0 volt gitu ya. Nah, itu aja. Jadi tidak ada pilihan lain. Karena di microcontroller itu kan dia punya punya dua itu tadi, punya dua jenis tegangan yang kemudian masih digunakan, 3,3 dan juga 5 volt. Nah, itu yang alasannya kenapa kemudian beberapa perangkat yang kami dan juga kawan-kawan di tim robotika itu gunakan, itu kemudian kami gunakan dia apa namanya, settingannya ataupun arsitekturnya itu menggunakan yang common anoda ini agar data yang diberikan dari microcontroller itu pasti nol untuk dia bisa aktif seperti itu. Entah nanti dia akan mengaktifkan motor ataupun mengaktifkan sensor apa gitu ya, ataupun misalkan mengaktifkan perangkat yang lainnya, pneumatik misalkan. Nah, itu menggunakan itu tadi, menggunakan modul yang kemudian aktifnya dengan data nol, bukan data satu. Karena data satu tadi itu ada dua di microcontroller, 3,3 atau 5 volt. Nah, itu yang jadi agak membingungkan. Karena nanti ada yang kemudian menggunakan salah satunya, nah itu jadi bingung. Kalau diberi, misalkan perangkat itu menggunakan apa namanya 3,3 volt. Nyata kita beri yang 5 volt, nah itu bisa bermasalah. Atau bahkan yang dia menggunakan 5 volt tapi kita beri 3,3 volt. Nah, itu juga akan bermasalah nantinya ya. Bermasalah itu dalam artian kalau kurang sih masih agak aman ya, tapi kalau sudah kelebihan itu yang bermasalah. Bisa nanti merusak perangkat di luar dari microcontroller. Karena dia hanya perlu 3,3 volt, 3,3 volt ya, tapi kita beri 5 volt. Karena keluarannya dari microcontroller itu biasanya antara dua itu, 3,3 ataupun 5 volt. Nah, baik ya, itu alasannya kenapa kemudian kita menggunakan ini. Baik, kemudian eh, untuk konektornya sendiri di sini kita menggunakan yang konektor 4 dan konektor 5. Konektor 4 itu untuk memilih display digit mana yang kemudian nyala,
ya display segmen-segmen digit mana yang nyala, apakah digit satu yang paling kiri, kemudian kalau tadi ya yang tadi nyala itu atau masih itu yang ada di kamera yang satunya, itu dia menggunakan digit satu yang paling kiri karena ada 4 digit di sini, maka yang dipilih D1 di situ ya, di konektor 4 kayak CN4 di situ. Kemudian untuk segmennya sendiri itu sudah disusunkan di sini. Jadi kita tidak perlu repot kemudian menguji coba satu-satu segmen-segmen itu A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana sampai di situ nyebutnya dianya bukan dot point ya, H di situ ya. Setelah G, H. Nah, itu untuk mempermudah saja. Jadi jangan heran kalau tadi di teorinya dia menggunakan istilah DP, dot point, kemudian ada di Master Micro Arduino versi 2 ini dia menggunakan apa namanya H ya notasinya ya. Nah, kemudian kalau di sini gambarannya dia menggunakan Arduino Uno ya. Sebenarnya tidak masalah ya mau Arduino Uno, mau Arduino Mega 2560 Pro Mini atau nanti Arduino yang lain itu tergantung. Yang nanti yang paling kita konsen ataupun perhatikan adalah nomor portnya yang mana yang akan kita gunakan. Karena di sini kan kita runut saja. Tapi kalau mungkin di slide ini ya, itu karena ini zaman sebelumnya, ini saya bikin slide ini di tahun lalu atau di tahun 2 tahun yang lalu juga masih pakai ini. Tapi sekarang saya gunakan, seperti disampaikan tadi ya, saya gunakan yang ini, yang apa namanya Arduino Mega 2560 Pro Mini. Jadi kalau yang di tabel ini adalah yang masih menggunakan Arduino Uno. Bentar, bentar ya. Ini Arduino Uno-nya saya stop share dulu di sini. Nah, saya coba share tadi ke Excel. Nah, biar kawan-kawan kemudian bisa ini. Saya share dulu yang Excel. Share-nya ke Excel. Nah, nah ini dia nih. Jadi koneksinya akhirnya seperti ini. Misalnya nanti saya kirimkan ke grup atau ke LMS. -nya. Mohon maaf nih kayaknya LMS-nya karena ini dibedakan ya di LMS atau di e-learning Institut Menjabar itu antara kelas yang reguler pagi dengan reguler sore. Jadi saya harus mengisinya 2 kali. Tapi nggak apa-apa nanti kan saya coba isi ke dua. Yang pagi itu sudah saya isi. Kadang-kadang saya lupa bahwa apa, harus ada 2 eh, course di situ ya, atau ada 2 mata kuliah. Baik, kemudian ini tadi untuk nah ini yang bukan ini nih. Ini LED tadi ya, bentar, bukan ini yang kita ini kan. Tadi oh ini nggak lama ya, bentar lah. Koneksinya salah-salah ini. Bentar, saya ganti dulu ya. Besar dulu. Nah, saya masuk ke programnya aja ya. Biar langsung kelihatan segmen-segmen. Nah, jadi kalau tadi di apa namanya? Di slide itu adalah kita menggunakan konektor 4 untuk kemudian sudah tadi konektor 4 untuk digit selectionnya, kemudian konektor 5 untuk segmennya ya. Hari ini saya beri tanda aja di sini biar kawan-kawan bisa ini ya. Hmm, ini digit selection. Digit selection. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Eh, digit yang dipilih gitu ya, pemilihan digit. Nah, ini saya bisa di sini. Biar ke bawah sedikit ini adalah eh, segmennya. Segmen. Segmen dari display. Display. Nah, nah ini ya. Jadi yang pertama dulu yang kita lakukan adalah ini baris 1 sampai baris 9 ya kalau kawan-kawan bisa lihat ini di programnya. Nah, ya baris 1 sampai 9 ini adalah komentar saja ya yang kedua kali. Nah, dah. Nah, kemudian ini setup itu seperti kemarin ini adalah folder, bukan folder, prosedur yang tidak ada ya. Jadi setup plus loop. Nah, ini kita tidak boleh tidak ada. Kalau nanti salah satunya dihilangkan, nanti pada saat kita melakukan compiling ataupun upload itu isinya ada compiling ya.
atau bahasa Indonesia kompilasi. Intinya menerjemahkan dari bahasa C kita ini ke bahasa mesin. Nah, jadi dua prosedur ini tidak boleh hilang atau tidak boleh dihilangkan salah satu ataupun kedua-duanya. Ya, maka kan ada error. Maka di sini point setupnya kita isi dengan proses setting dari semua pin yang kita gunakan ini. Ini 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah tadi saya tandai di sini. Nah, nih. Oke, segmennya kurang. Oke. Nah, segmen itu. Baik, ini saya kopikan ke sini. Nanti kawan-kawan bingung. Ya, ini saya beri maaf kalau ini memakan waktu nggak, mudah-mudahan cepet aja nanti. Ini E. Nah, jadi sebenarnya mirip saja dengan kalau kita memberi data di ini ya, di LED yang kemarin. Hanya saja sekarang kalau kita beri data di A, itu nanti nyala segmen A yang paling ini. Kalau saya share gini aja ya, biar kelihatan. Nah, saya share screen aja, biar saya ganti-ganti ini tidak perlu ini. Sini. Nah, ini ya. Nah, kalau segmen A yang kita eh, beri data low tadi ya, kita pakai ini bukan kamera dana. Nah, biar tidak membingungkan. Yang ini ya, maka yang nyala nanti yang bagian atas sini aja. Nanti kita akan coba ya, akan coba. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini. Jadi semua segmen ini kita akan beri data itu dari segmen A, itu dari pin 2. Mungkin ada bertanya-tanya, kenapa tidak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak? Nah, karena memang ini satu deret nah, saya kembali lagi nih ya, saya kembali lagi ke sini. Nah, kembalinya ke sini kan ya. Bukan. Ini, ke sini. Kebanyakan, misalnya, kebanyakan slide-nya ya. Saya hapus dulu salah satunya. Ini, nah, ke sini. Dan saya hapus dulu nih. Ada jadwal-jadwal. Nanti membingungkan. Nah, nah ini dia. Jadi saya tadi gunakan dari kita lihat ya 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ya. Karena dia satu jajar ini. Jadi pin digital 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 itu ada 8 pin ya. Digital pin itu. Jadi yang genap bukan berarti kemudian tidak boleh 2, 3, 4 boleh saja. Hanya saja mengoneksikannya yang kemudian selang-selang silang-silang itu ya agak ini agak-agak kepanjangan apa sih namanya? Agak-agak agak kesulitan kalau misalkan kita nanti mengoneksikan jumpernya ya. Itu kan ada konektor female to female. Nah, jadi kalau misalkan saya deret karena tadi posisinya yang di satu deret ini, kalau kawan-kawan nggak bisa notasi pakai ini. Nah, ini saya bisa tunjuk ya. 2, 4 ini kan satu deret ya. Ini microcontroller yang modul microcontroller yang kita gunakan ya. Arduino Mega 2560 Pro Mini. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ada 8. Makanya kemudian di program sini saya pindah-pindah. Kan saya jajar aja 2, 4, 6, 8, 10 sampai 16. Ini dari A, B, C, D, F, G. Oh, kurang. Salah. Nah, G plus H. H itu dot point. Nah, itu semuanya ya. Kemudian untuk si display digit selection-nya sendiri ini kita, nah, saya kopikan juga. Nah, juga karena kita juga akan memberi output ke sini, maka kita akan juga setting dulu sebelum kita nanti beri data ya di void loop. Untuk masing-masing digit selection ini kita setting juga dia sebagai output sini. Nah, ini. Nah, kemudian barulah kita ke loop tadi ya, kita ke loop. Nah, sekarang saya hapus dulu aja nih, biar kita tidak mengganggu program yang tadi ya, yang menyalakan ini. Kita coba nyalakan salah satu saja dulu segmennya untuk kemudian kita bisa memastikan bahwa benar kalau kita beri data low, dia akan nyala gitu. Kalau kita beri data high, dia akan mati. Sekarang kawan-kawan perhatikan di situ ya. Sekarang yang nyala itu kan 0 plus titik. Saya hapus dulu sini.
eh, programnya kita beri nama segmen satu aja ya. Dua. Sini satu dulu. Oke. Ini kelas 48 MC kelima, itu artinya pertemuan kelima. Materinya segmen-segmen, filenya yang pertama. Kita save as. Baik, sekarang yang karena tadi kita sudah bentar, lagi dia proses save as. Oke, dah. Nah, kalau agak lelet komputernya mohon maaf ya. Tadi ya, oh ya, ini sudah di setupnya kita turun ke sini ya, loopnya. Nah, ini. Nah, tadi seperti halnya tadi kita memilih atau bukan memilih, menyalakan nantinya dengan memberi data low, maka untuk memilih yang nyala pun kita menggunakan ini digit satu, maka yang di pin 3 yang akan kita kemudian beri data low. Sekarang perhatikan di kamera yang satunya. Kita pindahkan dia ke, kalau tadi di paling kiri kita pindahkan ke paling kanan. Jadi low-nya kita pindahkan ke sini. Ini untuk memastikan saja bahwa kemudian kita yakin bahwa dengan mengubah program ini akan juga mengubah posisi ya. Sekarang saya upload, kalau kita upload jadi akan dia langsung otomatis simpan. Nah itu kalau kamu bisa lihat, saya stop share dulu. Dia pindah nih, tadi dari kiri ke kanan ya. Saya saya pindahkan ke yang nomor 2 ya. Eh, tapi tidak saya share. Kawan-kawan bisa lihat nanti. Bentar dulu ini hide. Dia akan menyala yang digit, bukan, ya digit kedua ya, digit kedua. Nah, pindahkan ke situ dia. Nah, tadi caranya kawan-kawan sudah bisa saya kira, bentar saya share lagi share screen-nya. Nah, ini tadi ini yang barusan saya pindahkan ke posisi yang kedua ya. Oke, nah, sekarang jadi tidak masalah ya. Nanti akan kita ini berpikir Pak kalau nyalakan semuanya gimana? Nanti. Nah, nanti akan kita kita coba nyalakan semuanya seperti apa. Kalau yang penasaran kayaknya penasaran ya. Oke. Kalau penasaran kita beri saja low semuanya di sini. Nah, tapi ini akan menyalakan semuanya ya. Jadi semua segmen akan menyala dengan tampilan yang sama. Tidak ada nanti bergantian misalkan tanggal hari ini tanggal berapa itu. Nah, ini semuanya sudah nyala dengan angka 0 di situ ya. Baik, kita akan nyalakan salah satu saja yang paling kanan. Nah, ya, yang paling kanan. Yang lainnya saya hide-kan dulu. Nah, karena tadi contohnya sudah ada yang apa namanya? Paling kiri dan yang kedua, yang ketiga saya kira tidak masalah kawan-kawan bisa nanti pindahkan ya. Sekarang kita akan coba dulu ya yang segmen A saja atau digit paling kanan ya, digit paling kanan display segmen digit paling kanan itu yang akan kita nyalakan segmen A saja. Yang lainnya kita tidak ini kan ya, tidak kita nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi untuk digitnya bukan digit paling kanan tadi ini segmennya yang kita nyalakan ini saja. Nah, nanti berikutnya kita akan simpan ya. Maksudnya untuk yang angka 0 itu adalah ini, yang angka 1 adalah ini panggilnya ya, coding programnya. Kita tinggal kemudian setting saja untuk kita panggil ya. Nanti akan kita coba. Insya Allah habis ini. Nah, sekarang kawan-kawan bisa lihat di white loop di baris program nomor 32 nih, nomor 32. Di situ hanya ada hanya maksudnya hanya ada satu segmen yang kita beri data low. Misalnya kita berdata high semuanya. Nah, akan kemudian kita lihat saya upload dulu ini. Oke, kalau ada error, ada error, oke, ada error. Dan saya salah ketik ya. Ini, oh ya, ini kurang nih, kawan-kawan bisa lihat ya. Kurang tanda, mungkin tadi saya menyeleknya itu ternyata terhapus tanda kurung tutup, kurung belakangnya ya. Nah, saya stop share biar kelihatan. Nah, sekarang yang dinyalakan oleh program kita hanya hanya kemudian kebalik-balik kata-kata ini adalah hanya segmen A di digit keempat. Benar tidak ya? Coba kita lihat programnya. Lihat programnya. Ini ya. Ini digit keempat ya. Ingat di baris ke 28 ini digit digit 4 on di sini maksudnya.
digit ke yang lain off. Nah, digit keempat on dan datanya yang kita berikan adalah hanya di segmen A. Nah, bisa dipahami sampai sini? Kalau Siapa? yang Alhamdulillah. Saya anggap kalau satu paham, insya Allah semuanya paham. Ya, saya yakin 100% semuanya paham dengan penjelasan yang mungkin agak terbata-bata ataupun kemudian harus saya ulang berkali-kali ini. Baik, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan, nah sekarang ya, kalau misalkan kita ingin menyalakan angka 7, berarti kalau kita lihat di tampilan sini ya, sebentar. Nah, harus pindah-pindah saya. Berarti kan A, B, C ya, A, B, C. Maka A, B, C-nya yang kita akan beri data low untuk kemudian dia akan nyala angka 7. Saya save as dulu ini biar tidak mengganggu yang ada. Ya, jadi kebiasaan saya kalau misalkan bikin program itu jadinya banyak jadinya gara-gara save as lagi. Jadi itu saran saya juga kalau kawan-kawan nanti mengerjakan tugas akhir ya ada programnya yang kemudian di ini termasuk juga ketikan skripsinya ya. Kalau misalkan diubah oleh dosen pembimbingnya hari ini atau mungkin kawan-kawan merevisi yang hasil konsultasi hari ini itu di save as saja. Jangan kemudian yang itu disimpan dengan satu itu jangan. Jadi kita punya banyak. Kemudian kalau nyimpan lagi nih, mohon maaf nih harus saya selingi ini untuk kemudian kawan-kawan bisa saya diingatkan dari sejak ini ya. Kemudian jangan lupa juga menyimpan di cloud gitu ya, di cloud. Kalau bisa jangan satu cloud. Ya kan kalau punya Google Drive satu di Google Drive. Kalau nanti punya di mana lagi gitu ya, di Tera misalkan atau di mana lagi yang kemudian punya itu disimpan saja. Atau saya biasanya saya kirim saja ke email kawan misalkan atau ke email dosennya. Nah itu yang juga salah satu apa namanya cara ya untuk menyimpan. Jadi di dosennya kan kita juga punya punya riwayat atau mengirim. Nah seperti itu ya. Apa kemarin dikirim nih tanggal sekian versi yang ini versi apa namanya revisi yang pertama, revisi kedua dan seterusnya tuh. Jadi kan kalau konsultasi skripsi biasanya tidak cukup sekali jadi itu enggak. Biasanya berkali-kali itu. Ya saya juga seperti itu ya dulu. Kadang-kadang satu pendahuluan itu bisa bisa belasan kali baru kemudian beres itu urusan. Ya jangan jangan dihiraukan ya. Pokoknya kalau diminta revisi revisi aja. Maaf. Sekarang yang kita ingin nyalakan tadi A, B, C ya. Sekarang yang kita beri data lo adalah A, B, C ya. Dan tadi tetap di posisi segmen yang eh, apa namanya? Bukan segmen, digit yang paling kiri. Bukan maaf, paling kanan. Nah, ini angkanya nanti angka 7 jadinya ya. Nah, baik ini hmm, kita simpankan gitu. Oke, sekarang kita upload. Oh ya, tadi mungkin kalau kawan-kawan mungkin belum belum tahu ya caranya seperti apa kemarin ini kebetulan kalau dia terhubung saya ulangi ke yang kemarin ya. Kalau terhubung ke laptop kita maka nanti COM sekian banyak ini kan ada COM 5, 8, 9 ini berarti untuk apa namanya Arduino yang terhubung ke laptop saya itu yang untuk jenis yang sama ya itu ada tiga ini di COM 5, COM 8, dan COM 9. Jadi satu port USB itu menampung sekitar 250-an perangkat yang dia bisa eh, tangani ya. Jadi kalau misalkan kita hari ini pasang mouse, besok pasang di pot yang sama ya, besok pasang mouse wireless, besok lagi pasang Arduino, besok lagi pasang apa, dia akan berikan penamaan oleh di sistem operasi Windows ataupun terutama di Windows ya. Saya tidak tahu persis kalau di iOS ataupun di Apple OS ya. Nah, kemudian kalau boardnya sendiri ini tadi kan kita menggunakan Mega 2560 ya. Kita klik saja Mega. Mega nanti dia akan keluar 2560. Nah, ini makanya setelah diklik sudah terlihat contrengannya dua ya di Mega 2560 dan COM 5 ini. Kebetulan kalau terhubungnya saya di sini di port 5. Nanti kalau misalkan saya pindahkan ke yang lain atau Arduino yang lain itu bisa jadi nanti dia terdeteksinya di COM 8. Baik, jadi satu Arduino akan menempati satu nomor port serial tertentu ya. Jadi kalau misalkan ini kan ada sekian banyak modul nih, misalkan ini di kampus punya banyak modul. Kita harus ambilkan lagi. Yang terpasang di sini ya, yang terpasang di dan tergambar situ kan ada satu nih. Misalkan saya pasang lagi yang lain yang tidak terpasang, kemudian saya ganti situ. Dia akan kemudian
ganti nomor potnya sesuai dengan yang misalkan itu belum ada ya, sebelumnya misalkan belum ada. Di situ kan ada 8 9, maka dia akan memberikan nomor 10 misalkan, atau nomor 11, nomor 12 dan seterusnya. Sampai kalau misalkan ada sekian eh, ratus, itu dia bisa bisa ini bisa bisa beri namanya. Baik, kalau sudah kita oke di situ, kemudian ini saya mengingatkan saja ya. Kalau prosesor yang prosesornya atau mikrokontrolernya adalah Atmega 2560. Nanti untuk jenis Mega ini ada yang 1280. Nah, itu yang kemudian eh, harus diperhatikan kawan-kawan pada saat kemudian memprogram. Jangan sampai nanti pada saat mungkin ada yang nanti bikin proyek apa itu ya. Pak, kenapa nggak mau ya? Itu karena kita harus memilih dulu mikrokontroler yang kita gunakan apa. Di sini dia sebut prosesornya Atmega 2560 ya. Kemudian untuk programnya sendiri kita pilih yang AVR ISP Mark II ya di sini. AVR ISP MK2 di sini, MK kita sebutnya Mark II. Nah, kalau kamera kan ada tuh. Yang seri ini Mark II, ada nanti Mark sekian gitu ya. Nah, itu yang penting tadi ya, memilih boardnya, kemudian COM-nya, kemudian prosesornya, plus programmernya yang model yang mana-mana. Nanti akan ada banyak situ pilihannya. Baik, kita kembali ke segmen sini. Sudah kita pilih boardnya yang mana, kemudian apa tadi, portnya yang mana. Sekarang kita coba upload. Hasilnya akan kita lihat. Ini saya stop share-nya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa lihat. Itu yang muncul sekarang adalah angka 7 di situ ya. Nah, artinya sekarang kita sudah benar untuk menyimpan bahwa dengan data itu yang menyala adalah angka 7. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau kita bisa panggil-panggil angka 7, angka berapa ya? Jadi kita menyalakan di display mana, angkanya berapa. Sekarang kita simpan saja nih ya. Nah, saya save as dulu yang ini. Save as lagi. Saya beri 3 di sini ya. Nah, nanti akan insya Allah saya kirim ke LMS ya, untuk kawan-kawan bisa ini. Bisa download atau bisa unduh. Dia ada nanti folder yang isinya apa namanya, slide ini plus. Nah, saya share screen lagi. Oke, sekarang ya kita lihat. Kita akan buat satu void namanya ya. Void angka 1 misalkan ya. Nah, kalau tadi sudah angka 7, udah kita pilih 7 dulu. 7. Ini T-nya besar. Sebenarnya tidak harus ya, tapi biasanya kalau saya bikinnya seperti itu. Nah, yang tadi yang di sini ya, yang segmen dari display ini kita akan saya cut di sini, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, jadi di dalam void angka 7 ini itu isinya adalah yang tadi yang kemudian menyalakan segmen A, B, C ini. Nah, itu yang kemudian akan kita panggil ya angka 7 ini. Sekarang saya copy di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan ini kita tidak panggil, seperti apa nyalanya? Kawan-kawan perhatikan ya, saya upload dulu yang ini. Nah, itu dia coba. Yang muncul angka apa ya? Oh, munculnya angka 8. Ntar kayaknya salah. Kata angka 7 ini segmen 3. Baik, ini belum dipanggil. Sekarang kita panggil angka 7-nya. Biar tidak kacau dia tampilan ininya, panggilan. Nah, jadi manggilnya gitu aja. Angka 7 itu adalah nama dari prosedurnya ini tadi ya. Angka 7. Jadi tadi ini void, angka 7, kurung buka, kurung tutup, dan ini adalah beginnya. Mohon maaf nih, sebentar lagi ya waktunya ya. Karena tadi kita mulainya di 4:03 kalau tidak salah. Jadi saya akan mengundur juga 3 menitan. Nah, kita coba upload dulu ini. Nah, ini ya. Jadi saya coba share lagi balik ke sininya. Nah, oke sudah muncul. Nah, ini ya. Jadi di void loop tadi kan panjang kan. Nah, sekarang kita pendek nih. Karena apa? Karena kita hanya manggil prosedurnya, nama prosedurnya saja. Tidak perlu kita panggil apa namanya, satu baris ininya ya. Kalau tadi kan kita ketik nih. Nah, itu biasanya kalau kita sudah punya banyak program macam-macam, kita tinggal panggil-panggil saja. Nah, saya contohkan satu lagi ya, angkanya nih. Nah, eh, kita buat, kita copy sih ya. Saya copy di bawahnya. Kemudian angkanya angka berapa ya? Angka 0 misalkan ya. 0. Maka yang nyala tadi, 0. 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
adalah segmen A, B, C, D kecuali G. Ini low dulu ya. Low. Sebentar lagi. G. Hanya, oh G-nya enggak. Sampai F. Jadi high. Oke, sekarang kita panggil angka nolnya ya. Angka nol kita panggil. Saya panggil di sini. Ini saya jadikan komentar. Nah, sekarang dari void loop ini kita memanggil di baris 58 ya. Baris 58 itu adalah angka nol. Sekarang kita upload angka nolnya. Hmm, ada yang error, oke. Ada yang error kurang titik koma. Nah, sekarang dia yang terpanggil atau dipanggil adalah angka nol gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ganti-ganti ya? Nah, sedikit lagi ya, sedikit lagi mohon maaf. Pada saat ini kita panggil angka ini ya. Nanti kita ganti di bawahnya angka 7. Nah, angka 0 dulu, angka 7. Nanti kita delay di sini ya, kita delay. Delay 1 menit, 1 detik. Hmm. Nah, kemudian kita geser yang nyalanya tadi di angka 0 ya, di angka 7 di digit yang sini ya, digit yang depan kiri, di yang kiri. Nah, jadi yang paling kiri nanti angkanya 7, yang paling kanan angkanya 0. Kita buat gini, ada delay-nya. Kita sepas dulu biar tidak mengganggu yang tadi. Oke, sudah 4 menit, lewat 1 menit, maaf. Di sini ada kuliah lagi. Nanti, tar. Kita nunggu dulu. Dia lagi menyimpan. Ini saya share lagi biar kalian bisa lihat. Oke, ini ya. Jadi eh, tadi kan sudah kita buat nih prosedur angka 7, nih angka 7 dan juga angka 0 nih. Kita akan panggil dua prosedur ini dengan memanggil nama prosedurnya. Yang pertama tadi yang pertama yang kita lakukan adalah menyalakan digit yang paling kanan dan angka 0 yang akan kita nyalakan. Setelah itu kita delay 1 detik, kemudian kita akan pindahkan dia ke digit paling kiri. Nah, yang ini yang on, yang lainnya off. Nah, ini ya. Angkanya angka 7. Kita upload sekarang. Upload, dia akan ganti-ganti nanti 7 0 7 0 di kiri kanan. Nah, ini dia. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini saya agak cepat menjelaskannya karena memang waktunya sudah benar ya habis ya. Kita sampai jam berapa ya? Jam 4.50 harusnya ya. Jam 5, Pak. Sampai jam 5. Ya, ya, jam 5. 4.50. 4.50. Oke. Nggih. Iya. Karena tadi lewat saya mulainya jadi kita lewatkan sedikit mohon maaf. Jadi seperti ini ya kurang lebih ya ininya apa namanya tampilannya kawan-kawan mudah bisa dipahami apa yang sedikit dari penjelasan ini untuk kemudian nanti akan kita coba kembangkan gitu ya. Siapa tahu nanti di akhir kuliah ini kawan-kawan bisa kemudian mereka-reka ataupun membuat rancangan mesin cuci yang punya saya yang ada di rumah itu programnya bisa nggak saya bikin bikin replikanya gitu ya. Jadi nanti display segmen-segmen ini untuk kemudian menampilkan apa namanya waktu nyucinya sisa berapa menit, kemudian tombol-tombol itu ada kan ada tombol tuh yang paling kanan nih. 1 2 3 itu untuk memilih nanti ada tombol selectionnya, ada tombol course-nya, ada on off-nya mesin dari mesin cuci misalkan ya. Itu kan ada display LCD-nya juga untuk menampilkan sekarang dia sedang apa? Sedang nyuci, waktunya berapa menit lagi. Nah, seperti itu ya. Siapa tahu nanti kita bisa buat dan untuk kawan-kawan jadi pembelajaran penting untuk bisa jadi nanti dijadikan sebagai bahan penelitian atau tugas akhir. Baik, saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena belum waktunya UTS. Jadi saya tidak akan memberikan UTS dulu. Minggu depan mungkin sekali lagi. Kalau misalkan nanti kita diizinkan oleh Prodi untuk menambah di luar dari ini, maksudnya ada tambahan penugasan gitu ya. Biar minggu depan atau Jumat depan itu kita sudah bisa UTS. Nanti akan saya minta izin dulu ke Prodi. Jadi nanti di LMS ada penugasan sebagai pengganti kuliah yang kemarin diliburkan gitu ya karena memang waktunya libur nasional. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf karena ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan untuk
Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan bisa bertemu lagi di kondisi yang tidak kurang atau apapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Pak. Jadi sama-sama berdoa lah. Hmm. Gih, Pak.